Pernah gak sih lo ngerasa bersalah, padahal jelas-jelas lo yang disakitin? Atau tiba-tiba lo minta maaf buat kesalahan yang gak pernah lo lakuin? Welcome to the club. Lo lagi gak baper. Lo cuma lagi masuk ke dalam permainan manipulasi psikologis paling halus di dunia. Mereka gak bakal kelihatan kayak penjahat, melainkan pura-pura jadi korban yang paling tersakiti. Mereka justru bakal pura-pura jadi korban yang paling tersakiti lewat taktik playing victim. Tapi gue mau jujur ya, 90% dari kalian yang menonton video ini lagi dimanipulasi sama seseorang. Entah itu pacar, bos, teman dekat, atau bahkan algoritma FVP lu sendiri. Sadar nggak sih, dunia sekarang tuh isinya bukan lagi siapa yang benar, tapi siapa yang paling jago mainin psikologi seseorang. Gua bakal spill cara membaca tanda-tanda merah yang biasanya tersembunyi di balik kata-kata manis. Tujuannya jelas, biar lo nggak selamanya jadi orang nggak enakan yang gampang disetir. Mulai hari ini, lo harus punya tameng psikologis yang kuat biar gak bisa dimanfaatin lagi. Pasang kuping baik-baik, tonton video ini sampai habis, karena bisa jadi orang terdekat lo adalah pelakunya. Oh ya, satu lagi, ilmu yang gua dapatkan kali ini berasal dari sebuah buku yang berjudul The Art of Manipulation karya David Miller. Tapi di sini gua nggak akan bahas semuanya karena pasti videonya kepanjangan. Makanya gua hanya akan bahas 3 poin pentingnya saja dan pastinya lu wajib tahu. Sekarang kita masuk ke pembahasannya, yaitu di sekitar tempat kita pasti seringlah melihat orang-orang yang bisa memanipulasi pikiran orang lain hanya demi keuntungan pribadinya. Oleh karena itu, mengembangkan kewaspadaan dan kemampuan membaca situasi manapun sangatlah penting ketika menghadapi manipulator. Salah satu ciri-ciri manipulator adalah memberikan penjelasan atau membela diri secara berlebihan. Seperti kata pepatah, semakin banyak dia membela diri, semakin terlihat mencurigakan tindakannya. Ini menjadi petunjuk bahwa seseorang itu mungkin sedang menyembunyikan sesuatu. Seperti contoh kasus seorang manipulator bernama Tono sedang kepergok di rental PS bahwa dia sedang mabuk dan ketahuan selingkuh. Tono pun menjelaskan alasannya kenapa dia melakukan hal semacam itu. Dia pun jelaskan secara berlebihan, terus dia mohon-mohon terus untuk dia bersiap menerima konsekuensinya. Namun 1 minggu kemudian, bahwa si Tono ini udah kabur keluar kota, hilang begitu aja tanpa menjalani hukumannya. Dari contoh studi kasus, semakin diperkuat bahwa ciri-ciri manipulator adalah menggunakan penjelasan yang berlebihan tanpa adanya bukti konkret. Biasanya ketika dia bilang akan menjalani hukumannya, esoknya dia hilang tanpa adanya kabar. Selanjutnya, ciri-ciri manipulator adalah mengklaim cerita bahwa dia dulunya kaya, sekarang jatuh miskin. Manipulator seringkali menggunakan simpati empatinya untuk mengendalikan targetnya. Salah satunya ialah dia akan menceritakan pengalamannya. Dulu ia adalah pengusaha sukses dan kaya raya, tetapi ia kena tipu dan akhirnya jatuh miskin sekarang. Ia akan ceritakan ke targetnya dan targetnya akan merasa simpati dan mau membangun kembali usahanya dengan memberikan uang. Ini bahaya sekali karena ini bentuk tipu daya atau mencuri. Padahal apa yang diceritakan manipulator ke targetnya itu tidak memiliki landasan yang kuat. Targetnya bisa saja curiga bahwa ceritanya palsu. Karena itu, pentingnya kita meningkatkan kemampuan baca situasi cepat dan skill kewaspadaan supaya kita tak gampang dikontrol. Sebuah studi psikologi menjelaskan sebuah fenomena. Fenomena ini bernama penguatan intermittent, sebuah pola manipulasi yang dimana perhatian dan pengabaian diberikan secara bergantian.
Pola ini bakal menciptakan ketidakpastian yang membuat korban terus-menerus mencari validasi dan perhatian dari pelaku. Betapa kuatnya manipulasi emosional pada hubungan yang tidak sehat. Fenomena penguatan intermittent ini membuktikan bahwa ketidakpastian tentang apa yang dilakukan selanjutnya menciptakan dorongan yang lebih besar daripada pemberian sesuatu yang konsisten. Manusia itu biasanya lebih terdorong untuk melakukan sesuatu yang hasilnya tidak pasti karena tidak tahu apa kedepannya daripada melakukan sesuatu tapi hasilnya pasti dapat. Seperti hubungan yang gak konsisten antara Raka dan Fani. Ini adalah contoh nyata bagaimana psikologi seseorang bisa diacak-acak lewat penguatan intermittent. Raka sengaja memanipulasi perasaan Fanny dengan cara memberikan perhatian yang luar biasa, lalu tiba-tiba menghilang tanpa alasan yang jelas. Ketidakpastian inilah yang justru memicu otak Fanny untuk terus memproduksi dopamin dalam jumlah yang besar karena rasa penasaran yang tinggi. Ketika Raka tiba-tiba kembali memberikan rasa kasih sayang secara acak, Fanny akan merasakan kebahagiaan luar biasa yang sifatnya candu. Pola tarik ulur yang tidak bisa diprediksi ini membuat Fanny terjebak dalam siklus berharap yang tidak ada ujungnya. Dia terus bertahan dalam hubungan beracun hanya demi mengejar momen-momen manis yang datangnya sesekali aja. Efeknya sama persis seperti orang yang kecanduan bermain mesin judi di kasino. Semakin jarang menang, justru semakin bikin penasaran untuk terus mencoba. Rasa candu psikologis inilah yang membuat korban manipulasi intermittent sangat sulit untuk lepas dan move on meskipun mereka tahu hubungan tersebut sudah merusak mental mereka. Kita sebagai manusia punya kecenderungan untuk membantu orang lain yang kita suka saja. Adalah sifat dasar manusia yang sulit dihindari. Melawan ini sama halnya dengan melawan hukum alam. Kita hidup di dunia ini memang gak adil. Seringkali perjalanan karir seseorang bukan ditentukan dari seberapa kerja keras, efisiensi, atau kinerja luar biasa, tapi ditentukan dari seberapa dekatnya kita ke atasan. Semakin kamu mendalami hubungan baik kepada atasan, maka semakin besar peluang kamu untuk mencapai kesuksesan karirmu semakin tinggi. Itulah realitanya. Orang lebih suka membantu orang yang punya hubungan baik dengannya dibandingkan orang yang pekerja keras. Lo harus memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hubungan baik dengan atasan maupun senior. Itu bakal meningkatkan peluang lebih besar dalam karirmu. Seperti kasus contohnya, yaitu di sebuah agensi kreatif. Seorang manajer bernama Doni selalu memberikan proyek-proyek besar yang berpotensi bonus tinggi kepada salah satu stafnya, Aldi, hanya karena mereka satu alumni kampus dan sering main game online bareng setelah jam kantor. Padahal secara performa ada rekan kerja lain bernama Maya yang jauh lebih kompeten, disiplin, dan selalu mencapai target dengan sempurna. Namun, ketika Maya mengajukan ide atau meminta kenaikan posisi, Doni selalu mempersulitnya dengan berbagai alasan yang dicari-cari. Sebaliknya, kesalahan kerja yang dilakukan Aldi seringkali dimaklumi dan ditutupi oleh Doni tanpa adanya sanksi yang tegas. Perlakuan tidak adil ini menciptakan atmosfer kerja yang sangat beracun dan membunuh motivasi tim secara perlahan. Maya dan rekan kerja lainnya akhirnya merasa bahwa kerja keras mereka tidak akan pernah dihargai karena penentu kesuksesan di kantor itu bukanlah kompetisi, melainkan kedekatan personal dengan atasan. Kasus favoritisme ini menjadi contoh nyata bagaimana objektivitas profesional hancur total ketika seorang pemimpin lebih mendahulukan preferensi pribadi daripada keadilan kerja. Jadi, kesimpulan apa yang lo dapatkan? Ya, lo bisa aja menggunakan teknik manipulasi ini secara positif maupun negatif. Tapi kalau secara negatif, lo mungkin akan kehilangan hubungan yang bermakna yang sudah lo bangun.
Gunakanlah teknik manipulasi ini secara positif karena bisa membangun hubungan yang lebih sehat dan membantu lo untuk mendapatkan kebahagiaan sendiri. Share video ini ke orang terdekat lo dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.